Yang jadi sorotan lainnya, saudara, jenazah korban ledakan amunisi di Garut almarhum Kopda Eri dimakamkan di Temanggung, Jawa Tengah. Jenazah dimakamkan di kampung halaman atas permintaan keluarga. Selasa petang, saudara, jenazah almarhum Kopda Eri Dwi Priambodo dimakamkan di pemakaman umum Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Prosesi pemakaman jenazah dilakukan secara militer oleh anggota TNI di kampung halaman almarhum atas permintaan keluarga. Upacara pemakaman dipimpin Komandan Kodim 0706 Temanggung. Almarhum Kopda Eri Dwi Priambodo menjadi anggota TNI sejak tahun 2007. Terakhir, almarhum bertugas di Puspalat, Jakarta Timur. Baik, kalau tempat pemakaman itu permintaan dari keluarga. Untuk kami TNI menyesuaikan dengan di mana tempat bagi anggota kita yang sudah almarhum akan dimakamkan. Demikian. Sebelumnya pada Selasa sore, jenazah almarhum Kopda Eri Dwi Priambodo tiba di rumah duka di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut keluarga dan kerabat serta tetangga. Jenazah almarhum Kopda Eri disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di malam hari. Para tetangga dan kerabat juga ikut memberi penghormatan terakhir untuk almarhum Kopda Eri. Jenazah diserah terimakan dari petugas militer Kodim 0706 Temanggung kepada keluarga sebelum proses pemakaman digelar secara militer. Kakak beradik korban ledakan amunisi kedaluarsa pada Selasa sore dimakamkan di TPU Tegal Gede, Pamungpeuk. Usai otopsi, kedua jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah atas nama Anwar Munawar dan Ius merupakan kakak beradik. Jenazah keduanya langsung dibawa ke pihak keluarga untuk disalatkan dan di masjid sekitar rumah korban. Saudara, isak tangis keluarga tak terhindarkan selama proses pemakaman. Sementara itu, pada Selasa malam, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diserahkan keluarga kepada TNI Angkatan Darat untuk dimakamkan secara militer di pemakaman umum setempat tak jauh dari rumah korban. Kolonel CPL Antonius Hermawan, 3 prajurit TNI dan 9 warga sipil menjadi korban tewas akibat ledakan amunisi kedaluarsa milik TNI Angkatan Darat di Garut, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat meminta maaf kepada seluruh keluarga korban yang terdampak akibat ledakan yang menyebabkan 4 personel TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil meninggal dunia. Hal ini disampaikan Kapus Palat saat datang ke rumah duka jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan di Bekasi, Jawa Barat sebelum jenazah diterbangkan ke Yogyakarta. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di pemakaman umum setempat tak jauh dari rumah duka. Isak tangis keluarga Kolonel CPL Antonius Hermawan pun tak tertahankan setelah jenazah tiba di Sleman. Pada intinya kami berduka, kami juga mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kena korban. Kami sama saja berduka. Doakan kami tidak kuat. Kalau begitu terkait ini aja Pak, terkait dengan berduka. Terima kasih banyak. Sementara, saudara, pasca ledakan amunisi tak layak pakai di Garut yang menewaskan prajurit TNI dan warga sipil, TNI Angkatan Darat akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman 13 korban.
TNI Angkatan Darat melakukan investigasi terkait ledakan pemusnahan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang terdiri dari 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh untuk seluruh proses pengobatan dan pemakaman. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menyebut adanya kelalaian yang terjadi dalam peristiwa ledakan amunisi kedaluarsa milik TNI Angkatan Darat di Garut yang mengakibatkan 13 orang tewas. Dave menduga ada pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP yang tidak tepat. Menurutnya, standar operasional perlu dipertanyakan. Dave meminta investigasi dilakukan secara terang dan disampaikan pada publik secara berkala. Ini telah menewaskan 13 orang, 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Hal ini terjadi diakibatkan apa? Tentu pasti ada sebuah kelalaian dan juga prosedur yang tidak tepat sehingga terjadi ledakan yang menewaskan para orang di seputaran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, mengapa ada warga sipil di dalam perimeter dekat, padahal sedang ada live ammunition yang sedang dihancurkan. Nah, SOP ini yang menjadi pertanyaan. Sebagaimana diketahui, ke-13 korban ledakan pemusnahan amunisi sudah diidentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Lantas apakah semua jenazah korban sudah dimakamkan? Kini sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa di tempat kejadian perkara di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ridwan, apakah bisa dijelaskan bagaimana semua korban sudah diserahkan ke keluarga dan dimakamkan? Ya, Edwin dan juga saudara, pasca terjadinya ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Barat pada Senin sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, semua korban yang berjumlah 13 orang, di mana dari 13 orang tersebut 4 diantaranya anggota TNI dan 9 orang lain yang merupakan warga sipil, semuanya telah teridentifikasi dan telah dilakukan autopsi. Bahkan terakhir kemarin waktu Selasa malam, semua korban telah diserahkan ke keluarga masing-masing, dan dari informasi yang kami terima bahwa semua korban telah dimakamkan oleh keluarganya masing-masing. Dari 13 orang korban tersebut, 9 diantaranya merupakan warga sipil dari warga sekitar, baik itu warga di sekitar Kecamatan Pabengpek, Singajaya, dan juga Cibalong. Di antaranya 9 korban tersebut yang menjadi korban ledakan pasca peledakan amunisi yang sudah tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, di antaranya Yus Ibing, Rus Setiawan, Yus warga Cimerak, Atoto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan juga Dadang. Sementara 4 korban lainnya yang merupakan warga dari luar Kabupaten Garut yang merupakan anggota TNI, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi, dan juga Pratu Aprio Setiawan. Dari informasi yang kami himpun bahwa semuanya memang telah dimakamkan di keluarganya masing-masing atau di tempat pemakaman umum di sekitar rumahnya masing-masing. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Pamepek, tidak ada aktivitas apapun, tidak seperti hari-hari sebelumnya, di mana semua tim DPI dan juga anggota TNI yang bertugas di sana sudah kembali ke tempat asalnya masing-masing, karena memang semua korban telah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Demikian, Edwin. Baik, Ridwan, yang menarik juga di tempat Anda melaporkan sekarang merupakan tempat
tempat kejadian perkara, di mana memang masyarakat sipil dinyatakan bertahun-tahun telah mengikuti pemusnahan tersebut. Nah, ini yang menjadi sorotan. Bagaimana, apa kata TNI soal hal ini? Ya, Edwin dan juga saudara, benar sekali bahwa saya sekarang berada memang agak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara. Namun perlu saya sampaikan bahwa saya pun sempat mendekati lokasi tempat kejadian perkara, di mana di tempat kejadian perkara tersebut masih terpasang garis polisi dan juga disesuaikan dan juga tidak boleh adanya aktivitas atau warga yang mendekat ke lokasi tempat kejadian perkara. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa warga bisa mendekat ke tempat kejadian perkara ini yang masih belum disampaikan kepada publik dari pihak terkait, juga termasuk pertanggungjawaban dari pihak TNI akan seperti apa. Kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait. Namun demikian, ada beberapa informasi yang pernah kami himpun, yang mana yang pertama bahwa peledakan amunisi di sekitar Desa Sagara itu memang bukan kali pertama dilakukan. Memang ini sudah berkali-kali dilakukan di lokasi tersebut. Demikian, Edwin. Baik, memang sudah berkali-kali dilakukan dan memang warga pun sudah mengikuti proses pemusnahan ini. Ini yang masih kita tunggu, kita nantikan informasinya lebih lanjut dan bagaimana pertanggungjawaban dari TNI Angkatan Darat. Terima kasih banyak, jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa yang melaporkan langsung dari TKP, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, untuk usai jeda akan ada informasi Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang kurir narkoba yang membawa 22 kg sabu menggunakan sepeda motor, di mana pelaku ternyata residivis kasus yang sama dan sudah berulang kali mengantar narkoba. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.